Di Kabupaten Ngawi, Polres Ngawi, di bawah kepemimpinan AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon SIK SH MH, tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Kepedulian mereka meluas hingga ke sektor pertanian, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, seperti yang terlihat dalam simulasi prapanen jagung ini. Simulasi ini bukan sekedar latihan, ini adalah wujud nyata sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di bawah kepemimpinan AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon SIK SH MH. Beliau menekankan pentingnya persiapan matang sebelum panen raya tiba. Sebagai bagian integral dalam program ini, Polres Ngawi secara rutin mengadakan pertemuan dengan kelompok tani yang terlibat. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan program dan tentu saja kendala yang dihadapi. Lebih lanjut, Polres Ngawi juga menghadirkan penyuluh pertanian dalam pertemuan tersebut untuk memberikan arahan dan solusi terkait permasalahan pertanian. Hal ini menunjukkan komitmen Polres Ngawi tidak hanya dalam penggerakan program, tetapi juga dalam pendampingan sekaligus peningkatan kapasitas para petani. Polres Ngawi telah menggerakkan program pertanian jagung di lahan milik perhutani yang dikelola oleh CDK Madiun. Program ini merupakan hasil kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman MOU dengan KTH, Kelompok Tani Hutan Desa Sumberbening Kecamatan Beringin. Kelompok tani yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan ini adalah Poktan Sumberbening, meski berkolaborasi dengan beberapa kelompok tani lain termasuk Poktan Sumbertani, Poktan Tani Mulyo 1, Poktan Tani Mulyo 2, Poktan Budi Karomah, Poktan Karya Makmur, Poktan Subur, Poktan Karya Tani, Poktan Sido Tani 1, Poktan Sido Tani 2, Poktan Sri Lestari. Penting untuk ditekankan bahwa semua hasil panen jagung sepenuhnya menjadi milik para petani. Mereka menyewa lahan tersebut setiap tahunnya dengan biaya Rp800.000 per hektar. Setelah panen, petani bebas menjual hasil panen mereka. Sebagian besar hasil panen dijual pada pihak ketiga yang kemudian memasok pabrik pakan ternak di wilayah Nganjuk, Blitar, Magetan, dan Sragen. Namun, para petani juga mengalokasikan sebagian hasil panen untuk kebutuhan rumah tangga, diproses menjadi pakan ternak dan unggas untuk konsumsi pribadi. Program ini merupakan contoh nyata kolaborasi yang sukses antara Polres Ngawi, CDK Madiun, dan KTH Sumberbening dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memberikan kemandirian ekonomi bagi para petani melalui kepemilikan penuh atas hasil panen mereka. Masa pertumbuhan jagung dari penanaman hingga siap panen umumnya memakan waktu sekitar 80 hingga 110 hari. Prosesnya meliputi beberapa tahapan penting. Tahapan detail penanaman dan panen jagung di Ngawi, persiapan lahan berupa pembersihan lahan dari rumput liar dan gulma, pengolahan tanah, yakni penggemburan tanah untuk memudahkan akar jagung tumbuh, penanaman, pemilihan bibit, yakni bibit jagung yang berkualitas tinggi dan sehat dipilih untuk memastikan hasil panen yang baik. Penanaman bibit, yang mana bibit ditanam dengan jarak tanam yang sesuai anjuran untuk memaksimalkan pertumbuhan dan penyerapan nutrisi. Perawatan awal, yakni penyiraman dilakukan secara teratur, terutama pada awal pertumbuhan. Pemeliharaan, penyiraman, frekuensi penyiraman disesuaikan dengan kondisi cuaca dan kelembapan tanah. Pemupukan pertama dilakukan pada umur 28 hari setelah tanam. Pemupukan kedua dilakukan pada umur 48 hari setelah tua. Pemupukan ketiga 2 minggu sebelum panen.
Pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara rutin untuk mencegah penurunan hasil panen. Metode pengendalian bisa berupa penggunaan pestisida alami atau kimia tergantung jenis hama dan penyakitnya. Penting untuk mengikuti anjuran dosis dan penggunaan pestisida yang aman. Penyiangan, rumput liar dan gulma perlu dihilangkan secara berkala untuk mencegah persaingan nutrisi dengan tanaman jagung. Pemanenan, penentuan waktu panen, yang mana panen dilakukan setelah jagung mencapai kematangan fisiologis, yaitu sekitar 80 sampai dengan 110 hari setelah tanam. Ciri-ciri jagung siap panen antara lain: biji sudah mengeras, warna biji sudah berubah menjadi kuning keemasan, dan kadar air biji sudah turun. Proses pemanenan dilakukan secara manual dengan cara memetik tongkol jagung dari tanamannya. Petani dibantu anggota polisi dalam proses pemanenan ini. Seluas 40 hektar, estimasi hasil panennya adalah 220 ton. Pengumpulan hasil panen. Tongkol jagung yang sudah dipanen dikumpulkan dan diangkut ke tempat pengolahan pasca panen. Pengolahan pasca panen. Pengeringan. Jagung dikeringkan untuk menurunkan kadar air sehingga dapat disimpan lebih lama dan mencegah pembusukan. Pengeringan bisa dilakukan secara alami dengan menjemur di bawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering. Pemilihan dan penyortiran, yang mana jagung yang berkualitas baik dipilih dan dipisahkan dari jagung yang rusak atau berkualitas rendah. Penyimpanan, jagung yang sudah kering disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari hama juga penyakit. Setelah dikeringkan, jagung siap dipasarkan. Distribusi dan penjualan. Jagung dikemas dalam karung atau sak untuk memudahkan distribusi dan penjualan. Penjualan. Jagung dijual ke berbagai pihak, termasuk ke pabrik pakan ternak, toko-toko pakan ternak di Ngawi, dan konsumen langsung. Sebagian besar jagung dijual dalam kemasan sak seharga Rp175.000 hingga Rp230.000 per sak. Sedangkan penjualan eceran mencapai Rp8.000 hingga Rp12.000 per kemasan. Mayoritas ditujukan untuk pakan ternak. Daun jagung pun tidak terbuang sia-sia, menjadi sumber pakan ternak tambahan. Proses ini menunjukkan kolaborasi yang erat antara polisi dan petani di Ngawi dalam menjaga ketahanan pangan. Simulasi ini di bawah arahan AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon SIK SHMH mencakup seluruh rangkaian proses panen, mulai dari pemanenan di lahan hingga pengolahan pasca panen. Dengan persiapan yang matang, diharapkan panen raya jagung di Ngawi akan berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang melimpah. Polri selalu bersama rakyat,
membangun ketahanan pangan Indonesia yang modern dan efisien. Polri selalu bersama rakyat. Semoga simulasi ini dapat menjadi contoh nyata kolaborasi positif antara penegak hukum dan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan di Indonesia.